Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Markus yang merupakan salah satu pembunuh paling mematikan, di mana dia ternyata seorang bapak yang mempunyai keluarga kecil yang bahagia dan sangat Markus sayangi, sehingga dia menyembunyikan pekerjaannya dari keluarganya itu agar mereka tidak cemas dan kepikiran. Love you. Love you. See you later. Di saat Markus sedang mengerjakan pekerjaannya, dia selalu menyamar menjadi orang lain untuk melindungi identitasnya, bukti bahwa Markus adalah seorang pembunuh bayarin yang sangat profesional. Setelah itu Markus dihubungi oleh atasannya bernama Robert yang memberinya sebuah pekerjaan untuk membunuh seorang pria Rusia. Akan tetapi Markus sempat menolak karena waktunya bertepatan dengan hari jadi pernikahannya. Namun entah apa yang ada di pikiran Markus, mungkin utang-utang pinjolnya ya belum lunas. Markus malah tiba-tiba menerima pekerjaan itu. With the details. You're an ace, buddy. Tepat di hari jadi pernikahannya, Markus pun menyuruh istrinya untuk pergi ke sebuah kafe yang merupakan tempat si pria Rusia inceran Markus. Yang ketika si istri menyadari bahwa Markus sedang menyamar, ia pun mencoba mengikutinya. Yang betapa tolol dan nyeselnya Markus ketika istrinya tidak sengaja tertembak tepat di saat ia sedang baku tembak dengan kelompok Rusia itu. 1 tahun pun berlalu, Markus pun memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh bayarin agar dia lebih fokus untuk menjaga putrinya yang sekarang menjadi anak yatim. Akan tetapi Markus masih tidak bisa melupakan kesalahan terbesarnya waktu dia menerima pekerjaan terakhirnya yang membuat istrinya tewas. Ternyata selama ini Markus melakukan penyelidikan sendiri tentang kematian istrinya karena menurutnya peluru yang mengenai istrinya tidak sama dengan peluru yang digunakan oleh kelompok Rusia itu, dan Markus juga tidak pernah mengirim lokasinya waktu itu, sehingga sudah jelas ada seseorang di balik semua ini. I'll find out who did this. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Roman yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan untuk membunuh seseorang yang katanya King of Killer atau pembunuh paling mematikan dengan imbalan sebesar $10 juta. I'll be expecting your call. Setelah dipikir-pikir, yang membuat kepikiran, Markus pun harus dan terpaksa menerima tawaran dari Roman itu karena anaknya menderita penyakit jantung yang tentunya memerlukan biaya yang cukup banyak, sehingga mau bagaimana lagi, Markus pun langsung menghubungi Roman. I'm in. Markus pun sempat menemui atasannya Robert untuk memberitahunya tentang niatnya yang ingin ke Jepang untuk melakukan sebuah misi karena dia perlu biaya untuk anaknya, di mana si Robert sempat menawarkan uangnya untuk Markus pakai. Akan tetapi Markus yang tidak biasa meminta-minta pun menolaknya dan memilih untuk mencari duitnya sendiri. Let me see what I can do. Singkat cerita, Markus pun sampai di sebuah hotel di Jepang, di mana ia langsung disambut oleh Roman dan membawanya ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada 6 orang pembunuh bayarin yang ternyata mereka semua sebenarnya disuruh untuk mengalahkan King of Killer atau biasa disebut Drakos, di mana Drakos sendirilah yang membuat kompetisi ini untuk mencari orang yang tepat untuk mengalahkannya atau menggantikannya sebagai The King of Killer. Drakos juga menjelaskan bahwa barang siapa dari mereka yang mampu membunuhnya, mereka tidak hanya mendapatkan hadiah sebesar $10 juta, namun mereka juga akan menggantikan posisi Drakos dan menjadi The King of Killers. Wow. Namun ada satu peserta yang nampaknya tidak setuju dan merasa ditipu dengan apa yang dijanjikan, sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri, di mana hal itu adalah keputusan yang sangat salah karena peraturannya barang siapa ada yang mengundurkan diri maka dia akan dibunuh pada saat itu juga. Kemudian Drakos pun menjelaskan bahwa mereka tidak akan maju secara bersamaan, namun mereka akan diundi menggunakan sebuah koin. Siapa yang mendapatkan angka terkecil, maka dialah yang akan memulainya. Dan satu lagi, cuma ada satu orang yang bakal bertahan di sini. Jadi jika salah satu dari mereka mampu membunuh Drakos, maka mereka juga harus menghabisi peserta yang tersisa. You have one job. Setelah diundi, ternyata Markuslah orang pertama yang mendapatkan angka terkecil, namun koinnya direbut oleh salah satu peserta bernama Scott yang pada saat itu terlalu bersemangat untuk menyelesaikan permainannya.
Tepat disaksikan oleh semua peserta, nampaknya hal yang tidak terpikirkan oleh Scott adalah ruangan ini punya si Drakos. Jadi Drakos dengan mudahnya melacak keberadaannya Scott, di mana Drakos menggunakan cara yang sangat tidak adil ketika dia memasang sebuah jebakan, yaitu sebuah suara dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga membuat konsentrasi Scott terganggu dan Markus yang melihat kecurangan Drakos pun meminta sebuah kompensasi, yaitu dia ingin jika mereka maju semua secara bersamaan, di mana hal itu cukup adil dengan ruangan yang penuh dengan jebakan yang Drakos buat. Are the only way you can win. Setelah Markus memanas-manasi Drakos dengan menganggap bahwa Drakos tidak berani, Drakos pun menyetujuinya karena tidak ingin dianggap remeh, akan tetapi dia hanya ingin melawan 4 orang saja, sehingga ada satu di antara mereka yang harus dilenyapkan. You're the king. Mendengar hal itu, salah satu peserta pun langsung menyerang Markus, akan tetapi tentu saja dia bukanlah tandingannya Markus. Melihat kekacauan itu, salah satu peserta bernama Dison pun memilih untuk masuk secara tiba-tiba, yang walaupun Dison mempunyai postur tubuh yang besar, tinggi dan hitam, Drakos tetap dengan mudahnya mengalahkannya. Now we begin. Kemudian tinggal mereka berempat, yaitu Ren, Rick, Asa, dan Markus yang baru saja masuk. Mereka sudah disambut dengan sebuah bom yang mengharuskan mereka semua terpisah. Rick pun entah terlempar kemana, akan tetapi Markus pun berhasil bertemu dengan Ren, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bersama menelusuri tempat itu. Beralih kepada Asya yang sendirian di sebuah ruangan, dia pun mulai menelusuri ruangan itu dan tiba-tiba saja datanglah Drakos yang menyerangnya. Dan tentu saja Asya bukanlah tandingannya Drakos si raja pembunuh, sehingga Asya harus tewas tanpa perlawanan yang berarti. Beralih kepada Markus dan Ren yang harus terpisah karena sebuah jebakan, di mana Markus tiba-tiba memasuki ruangan yang sepertinya kalian kenal, dan di situ sudah ada seorang wanita yang ditugaskan untuk membunuh Markus. Walaupun wanita itu memiliki kemampuan yang cukup lihai dalam menggunakan katananya, dia tetap bukanlah tandingannya Markus, sehingga Markus dengan mudah mengalahkannya. Setelah mengalahkannya, Markus pun langsung masuk ke ruangan selanjutnya, yang tiba-tiba saja dia diserang oleh Rick yang entah apa alasannya. Rick nampaknya sangat tidak suka dengan Markus, di mana di situ Markus sangat dibuat kewalahan menghadapi Rick ini. Yang ketika Rick hampir saja membunuh Markus, dan seperti biasa, tokoh utama akan selalu menang ketika Markus mengingat anak dan istrinya, sehingga kekuatan Markus kembali membara dan berhasil mengalahkan Rick. Beralih kepada Ren yang berhasil bertemu dengan Drakos, di mana Ren dengan skill katananya dapat mengimbangi perlawanan dari Drakos. Akan tetapi Drakos tetaplah Drakos, dia adalah King of Killers yang berhasil membunuh Ren dengan cara yang epik. Kemudian hanya tersisa Markus seorang yang berhasil menemukan keberadaan Drakos, di mana sebelum berduel, Markus sedikit menjelaskan bahwa tujuan dia ikut kompetisi ini hanya untuk mendapatkan 10 juta dolarnya. Markus sama sekali tidak peduli dengan King of Killer atau apalah itu, yang penting dia dapat duit untuk melunasi biaya rumah sakit anaknya. Employed hundreds of men to do his clandestine bidding. Alih-alih berduel dengan tangan kosong, Drakos tiba-tiba mengambil sebuah shotgun dan berhasil membuat Markus tidak walakaya, yang ketika pelurunya habis dan Drakos akan mengambil senjata lainnya, tiba-tiba Markus berhasil memojokkan Drakos yang lagi-lagi mengeluarkan jebakannya. Namun Markus yang sudah mengetahui dan menguasai semua jebakan Drakos pun berhasil dan mampu memojokkan Drakos lagi. Di saat Markus hampir saja membunuh Drakos, tiba-tiba datanglah Roman yang menodongkan senjatanya, di mana di sini permainan pun sudah berakhir dan Markus berhak mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta dolar dan gelar sebagai King of Killer.
Sebelum pergi, Markus pun ditawari untuk bergabung dengan Rakos karena memang tujuan Rakos adalah untuk mencari seseorang cocok dijadikan anggotanya untuk melawan sebuah kelompok pembunuh internasional yang digadang-gadang akan menguasai semua pasar pembunuh bayarin. Akan tetapi seperti yang Markus bilang, dia tidak sama sekali tertarik lagi dengan dunia pembunuh-membunuh. Dia hanya ingin fokus merawat anak tercintanya. 6 bulan pun berlalu, ketika Markus sedang asik sarapan dengan anaknya, dia tiba-tiba dikirimkan sebuah video yang membuatnya terkejut dan ternyata pembunuh istrinya adalah Robert, atasannya sendiri yang entah apa alasannya. Setelah itu datanglah Drakos yang lagi-lagi menawarkan Markus untuk bergabung, yang setelah mengetahui bahwa Robert adalah salah satu anggota pembunuh internasional, Markus pun berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung demi membalaskan dendam istrinya. Then we go. Tamat ending yang cukup memuaskan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan jadi pembunuh bayarin, mending bayarin utang-utang saya saja. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Mau apa Pompoyo?